Warga negara yang aktif dalam berorganisasi memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui keterlibatan mereka, mereka tidak hanya memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, secara implementasi kami tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Jadi, kami akan melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap pengelola terkait keikutsertaan masyarakat dalam organisasi sosial. Kelompok 2, sukses! Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa Unisri. Izin mengetahui kegiatan organisasi masyarakat yang dalam segi sosialisasi masyarakat di tempat ini ya Pak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan jabatannya apa? Dengan Bapak Agus dari ini Sidodadi. Ini kalau sini saya sebagai sepuh sini atau sering disebut dengan RT. Pak RT, Pak gitu. RT ya. Ya. Baiklah Pak, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke pertanyaan kami yang pertama. Pak, izin wawancara ya Pak. Iya. Pertanyaan pertama itu, apakah di sini ada organisasi sosial yang melibatkan masyarakat? Kalau di sini kan ada gabungan pemuda sendiri, ada untuk orang tua sendiri. Kalau itu sini itu melibatkan tiga RT yang disebut dengan K3S. Baiklah Pak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bisakah ceritakan kegiatan sosial apa saja yang biasanya organisasi tersebut lakukan untuk masyarakat? Kalau pemuda itu kalau soalnya ada orang hajatan itu kita saling gotong royong. Berarti malah baik dari yang muda-mudinya, orang tuanya juga semua kontribusi. Sama, ini seperti ini nanti kan juga mau pesta atau 17-an, sering kan Vanessa sering itu saling itu yang muda yang merencanakan, yang tua yang ikut mendanai gitu kan juga gitu. Karena nanti kegiatan ini kan banyak nanti 17-an biasanya kan gitu. Itu saling melengkapi lah. Semuanya ikut berpartisipasi mulai dari yang muda hingga yang tua. Ya. Oke, keren sekali. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan organisasi sosial masyarakat ke depannya? Harapan saya itu saling menjaga, karena sekarang itu banyak organisasi-organisasi seperti yang di kota itu kan jarang merekatkan tali silaturahmi itu kan, yang penting kan itu merekatkan tali silaturahmi itu. Kalau di kampung masih, kalau di kota mungkin sudah tidak ada kan gitu. Kalau ini insya Allah masih terjaga itu saling gotong royongnya untuk pemuda. Semoga nanti ya juga semakin maju. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami siang hari ini untuk mewawancarai Bapak mengenai organisasi yang ada di tempat ini Pak. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami mahasiswa Unisri izin pamit undur diri ya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Halo teman-teman, tadi kan kami sudah mewawancarai salah satu Pak RT yang ada di desa kelompok kami. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu Ketua Karang Taruna yang ada di Dukuh Sidodadi, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Ini saya sudah bersama Ketua Karang Tarunanya. Boleh diperkenalkan Kak
namanya. Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Ari dan kebetulan saya menjadi Ketua Karang Taruna di Dukuh Sidodadi, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan mewawancarai atau bertanya gitu Kak tentang kewarganegaraan dalam keikutsertaan bersosialisasi gitu. Jadi yang ada 3 pertanyaan Kak. Yang pertama aku akan bertanya, boleh beritahu kami peran Kak Ari dalam organisasi masyarakat ini? Oke, kebetulan kan tadi untuk organisasi masyarakat saya menjadi salah satu pengurus inti, lebih tepatnya Ketua Karang Taruna di Dukuh Sidodadi. Jadi peran saya memang jadi ketua. Untuk lebih detailnya yang pasti saya membantu teman-teman, terutama untuk muda-mudi dalam kegiatan bermasyarakat, bersosialisasi, juga membantu masyarakat dalam hal apapun gitu. Jadi merangkap semuanya ya Kak? Iya, merangkap semuanya. Selagi masyarakat perlu bantuan, kemudian kita bisa membantu, saya jadi penggerak pertama untuk teman-teman muda-mudi gitu, agar mereka bisa ikut serta lah bersosialisasi, nggak hanya di rumah aja gitu. Keren sekali Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Kalau dari Kak Ari sendiri, apa yang memotivasi Kak Ari untuk bergabung dengan organisasi sosial ini? Kalau untuk motivasi sendiri memang didikan dari orang tua itu nomor 1. Jadi orang tua itu selalu memberitahu saya bahwa sebisa mungkin untuk membantu orang, dan keikutsertaan saya dalam organisasi kemasyarakatan, terutama kalau di sini kan di Karang Taruna, sebisa mungkin saya harus juga membantu. Jadi Karang Taruna itu jadi salah satu media untuk saya bisa membantu orang lain gitu. Oh iya. Itu jadi salah satu motivasi sih gitu. Oh, jadi motivasinya salah satunya adalah didikan orang tua juga. Didikan ya, Kak? orang tua untuk selalu membantu masyarakat orang-orang. Betul. Itu. Lanjut yang ketiga, yang terakhir ya Kak. Apakah ada tantangan yang Kak Ari hadapi saat berpartisipasi dalam kegiatan organisasi ini Kak? Kalau untuk tantangan ya pasti Ya. ada. Dari semua hal yang pernah kita hadapi, dan rata-rata untuk tantangan di Karang Taruna itu adalah bahasanya itu omongan, entah itu dari orang tua, entah itu dari desa lain. Jadi ketika kita membuat sebuah aktivitas, muncul omongan-omongan yang mungkin bisa jadi motivasi, bisa jadi omongan ini membuat kita down gitu. Jadi omongan yang buruk lah ibaratnya, itu jadi tantangan tersendiri. Kemudian tantangan yang lain adalah kegiatan di setiap tahun itu rata-rata hampir sama. Jadi kita sebisa mungkin harus di-push untuk membuat sebuah konsep baru di setiap tahunnya gitu. Harus punya inovasi baru gitu ya Kak? Harus punya inovasi baru. Terus bagaimana Kak Ari mengatasi hal tersebut Kak? Yang pertama yang pasti itu adalah komunikasi dengan anggota. Kita harus ada komunikasi dengan anggota, apakah mereka ada masukan di kita. Kemudian juga kita harus komunikasi dengan pembimbing dari orang-orang tua, dari para sesepuh di sini, mau dibuat seperti apa kegiatannya. Kalau misalkan kegiatannya yang seperti ini, apakah bertolak belakang dengan kegiatan dari orang tua. Jadi harus ada komunikasi. Intinya komunikasi. Komunikasi gitu. Ya Kak. Tuh. Udah itu cuma 3 aja Kak pertanyaan dari saya. Ya. Cukup memuaskan sekali jawaban dari Kak Ari ini ya teman-teman. Terima kasih Kak Ari atas jawaban yang sangat memotivasi saya, rekan-rekan kelompok saya dan juga para penonton untuk terus aktif dalam berorganisasi. Karena warga negara yang aktif dalam berorganisasi punya peran penting. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.